Tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Kak tanya, bagaimana sekilas kalau mungkin mengenal lembaga Rumah Al-Quran, Rumah Quran Sunnah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kesempatan ini. Jadi ketika kita mau mengenal tentang Yayasan Rumah Quran As-Sunnah yang berada di Buriko ini, Desa Buriko, salah satu desa di Kecamatan Pitung Panua di daerah Sulawesi Selatan. Jadi sekilas tentang Rumah Quran, bahwa Rumah Quran adalah suatu tempat diadakannya kegiatan yang memfokuskan kegiatan belajar Al-Quran. Ya, baik dari tingkat TPA, SD, SMP dan seterusnya, termasuk orang tua. Ya, seperti itu. Berarti menyeluruh. Menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi kita kegiatannya secara umum mengajarkan tentang Al-Quran, baik dari sisi membacanya, memahami isinya, dan lain-lain sebagainya. Terus sejarah berdirinya ini Rumah Quran bagaimana? Ya, jadi sejarah berdirinya Rumah Quran berawal ketika saya biasa keluar mengunjungi keluarga, mengunjungi teman di beberapa daerah dan berbicara tentang Al-Quran. Nah, dari situ saya mau ngambil kesimpulan bahwa ternyata banyak saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sudah lupa membaca Al-Quran, sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal mereka sangat berkeinginan juga untuk pintar mengaji. Dari situlah saya mengambil inisiatif membuat kegiatan mengajar orang dewasa. Mengajar orang dewasa kembali untuk belajar Al-Quran. Dari situ, karena banyaknya orang tua, orang dewasa yang saya ajar di beberapa tempat, kemudian berpikir lagi, ternyata di antara mereka ada anak-anaknya juga yang mau diajar oleh saya. Nah, sehingga saya bukalah Rumah Quran As-Sunnah ini. Ya, dari malah pertama TPA. Ya, dari situ buka Rumah Quran As-Sunnah, anak-anak mulai datang, 1-2 orang belajar mengaji. Tahun berapa pertamanya? Jadi dia 2019, sekitar hampir 1 tahun saya buka, baru muncul kemarin corona, jadi 2019. Ada gak kendala selama kita pas mungkin mendirikan, ada kendala-kendalanya? Alhamdulillah, selama sejak awal didirikan Rumah Quran, kalau kita berbicara tentang kendala, pasti setiap urusan kita ada kendalanya, terkhusus kebaikan. Namun selama ini saya menganggap kendala itu bukan sesuatu yang berat bagi saya yang saya alami. Artinya saya tidak menganggap kendala. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa kendala itu pasti ada, termasuk dari segi dana, dari sisi pembangunan, dari sisi tenaga pengajar, itu semua boleh dikatakan kendala. Cuma pribadi saya tidak pernah menganggap itu kendala. Jadi kalau dikatakan ada, ya ada, tapi bukan sebuah kendala yang betul-betul menghambat. Ya, hanya sebagai motivasi saja untuk melewati kendala-kendala itu. Terus struktur organisasi tak? Kalau strukturnya, alhamdulillah kita sudah buka yayasannya, sudah buatkan di Kemenhukam, sudah ada akta yayasan dan resmi. Sistem pendidikan di sini walau kayak cenderung ke Al-Quran atau menyeluruh ke beberapa pelajaran yang lain? Ya, jadi kalau kita sistem pendidikannya di sini,
kita lebih memfokuskan kepada Al-Quran. Memfokuskan kepada Al-Quran, mulai dari mempelajarinya, membacanya, memahami isinya, dan mengamalkannya. Nah, cuma nanti, karena Al-Quran ini adalah petunjuk, maka kita tidak mesti hanya pelajari. Makanya nanti bidang studinya akan kita kembangkan bagaimana bisa nanti memahami isi daripada Al-Quran itu. Ya, tentang akidahnya, tentang fikihnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun sebenarnya titik beratnya kepada Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi kita fokus pada Al-Quran. Artinya tidak sekadar belajar ini, tapi harus paham Al-Quran dulu. Ya, belajar Al-Quran, memahami isinya. Seperti itu. Lebih kayak mentelaah. Iya. Kalau misalnya kan fokus Ki dalam keadaan ke Al-Quran. Apakah di lembaga ini ada fokusnya juga dalam bagian masyarakat? Iya. Kalau berbicara tentang masyarakat, justru dari awal-awal sebelum berdirinya Rumah Quran, justru lebih fokus ke masyarakat. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi kita mungkin fokusnya ke Al-Quran. Nah, justru karena Al-Quran ini kita arahkan kepada masyarakat. Jadi yang pertama kita sentuh itu masyarakat umum. Maksudnya bukan pelajar. Jadi orang dewasa, orang tua kita sentuh dengan Al-Quran. Kita datangi ke rumahnya, ke kampungnya, ke daerahnya. Ya, kita datangi mengajar mereka tentang Al-Quran. Ya, dari situ nanti kemudian kami buat untuk tempat sebagai sarana pendidikan formalnya. Ya, jadi walaupun sekitar Al-Quran, fokus di Al-Quran, tetapi justru ke masyarakatnya yang lebih kita utamakan. Dan ada bagian-bagian juga untuk dakwah di masyarakat. Berarti kalau dakwah ke masyarakat itu lebih duluan daripada ke anak-anak? Iya, betul. Masyarakat dulu. Masyarakat Hampir 1 tahun saya di masyarakat, mengajar orang dewasa. Jadi saya datangi rumah mereka yang bersedia diajar Al-Quran. Ya. Dan itu awal kegiatan saya itu padat sekali, alhamdulillah. Dalam satu hari itu minimal 3 tempat dalam satu hari, dan bukan satu hari sepekan. Maksudnya dalam sepekan itu setiap hari ada kegiatan keluar. Dan ini sangat luar biasa antusias masyarakat. Jadi ini sebenarnya inti dari dasar awal untuk mengajarkan Al-Quran ke masyarakat dulu. Nanti dari situ di antara mereka ada mengusulkan kita ini dan itu, akhirnya saya buka Rumah Quran untuk dipakai mengajar anak-anak. Dan itu berjalan sampai sekarang, masih tetap mengajar di luar. Berarti kalau di masyarakat benar-benar menerima secara baik. Alhamdulillah, sepengalaman saya ini sudah sekitar 3 tahun ini, masyarakat luar biasa antusiasnya, semangatnya dalam menerima kegiatan belajar Al-Quran. Saya rasakan sekali. Sampai saya harus keluar kabupaten untuk mengajar setiap pekan, keluar untuk mengajar. Kenapa? Karena mereka sangat antusias juga. Mereka selalu menelpon, mengingatkan kapan lagi kita belajar. Saya mau buka lagi kegiatan di sini, halaqah di sini, tarbiyah di sini, tentang Al-Quran. Ya, alhamdulillah respon masyarakat sangat baik terhadap kegiatan Al-Quran ini. Selain kegiatannya, selain menghafal dan menelaah, apa lagi kegiatan di sini? Ya, kita kalau yang berkaitan dengan yang menghafal, ya kita latih mereka juga nanti dalam hal keterampilan, misalnya keterampilan dalam berdakwah, bermasyarakat, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka santri-santri di sini kita tidak
sekedar kenalkan mereka dengan Al-Quran, tetapi kita kenalkan juga dengan kondisi di luar, bermasyarakat, bekerja. Ya, nanti kita akan buatkan juga mereka kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di luar sekolah, misalnya kalau laki-lakinya ya bisa bercocok tanam, bekerja, usaha-usaha. Perempuannya mungkin ya bisa Masa masak, makan kue, menjahit dan lain sebagainya. kelebihan dari rumah Quran ini sendiri apa? Kalau kita di sini berbicara tentang kelebihan, ya mungkin yang bisa mengetahui orang di luar. Tetapi kalau dari dalam, perbedaan kita dengan sekolah-sekolah lain, diantaranya adalah kita di sini gratis. Jadi kegiatan belajar anak di sini kita gratiskan. Ketika mereka mendaftar tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang makan, semuanya kita gratiskan. Tidak ada uang-uang yang lain. Ya, paling yang mereka keluarkan ya untuk keperluan pribadi mereka dengan fasilitas ya Alhamdulillah istilahnya bagus. alhamdulillah tidak terlalu biasa juga. Sudah ada yang bangunan-bangunan permanen ya, dengan pendidik yang ya sudah berpengalaman juga. Kekurangannya mungkin kalau dibilang kekurangan, setiap lembaga punya kekurangan masing-masing. Iya, Juga di sini mungkin kekurangannya sistem kayak pengajarnya kurang. iya. Selain dari pengajar mungkin ada lagi. Ya kalau berbicara tentang kekurangan, ya salah satunya tadi pengajar, bukan kurang bahwa tidak apa namanya kurangnya dari sisi jumlah sih ya, jadi bukan dari sisi keilmuan. Kemudian kekurangan-kekurangan yang lain, kekurangan dana ketika mau membangun, terbatas kemampuan ketika kita mau memberikan fasilitas lagi kepada santri, termasuk makanannya ya mungkin standar, ya paling kekurangan-kekurangan begitu. Tapi saya merasa kekurangan itu belumlah termasuk kekurangan yang sangat menonjol. Nah wajarlah, kita kan tidak ada yang bisa sempurna. Makanya yang kalau berbicara tentang kekurangan ya itu tadi, tenaga pengajar sangat kita butuhkan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan santri dan tenaga pengajarnya. Itu secara umum kebutuhannya. Tapi selama saya di sini, alhamdulillah kalau saya melihat dari segi makanan dan fasilitas terbilang bahkan bukan bagus, bagus sekali malah. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya ngelihat bandingkan sama tempat-tempat yang di lain, kenapa ini gratis tapi ini lebih menonjol. Ya, alhamdulillah. Makanya itu tadi saya bilang kalau berbicara tentang kekurangan, banyak kekurangan. Cuma sampai sekarang saya belum begitu menganggap bagian ini adalah kekurangan. Walaupun sebenarnya kurang, tetapi dan ini semua saya apa namanya semua ini terjadi. Yang pertama kan memang karena dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti. Kemudian yang kedua, karena keyakinan saya selama ini di dalam mendirikan Yayasan Rumah Quran dengan harapan menggratiskan ini, saya selalu berkeyakinan bahwa ini adalah agama Allah. Ini adalah urusan Allah. Makanya saya selalu yakin di saat saya membantu urusan-urusan orang banyak umat, maka Allah akan berikan kemudahan dan jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah betul kita gratis ya adalah bisa dinikmati.